Ayo, Oke, ayo. bisa dimulai Bu. Assalamualaikum Ibu. Mungkin bisa diperkenalkan Ibu siapa dan Ibu sebagai apa ini Bu? Oke, halo, nama saya Desi Indarti. Saya seorang entrepreneur busana muslim. Nama label busana muslim saya adalah warna-warni.org. Nah, di Instagram namanya warna-warni.org. Ibu seorang entrepreneur. Ibu, usia Ibu kira-kira berapa ya Bu? Saya usia tahun ini 31 tahun. 21 tahun itu termasuk golongan generasi milenial ya Bu. Iya. Ibu kira-kira Ibu membangun usaha ini sebagai tokoh inspiratif di busana muslim khususnya itu dari kapan sih Bu kira-kira? Kalau saya sendiri, ini kebetulan fashion busana muslim ini adalah bisnis pertama saya. Saya mulai dari ketika saya masih kuliah, yaitu sekitaran tahun 2010-2011. Jadi waktu masih kuliah pun saya udah jualan Mas gitu. Nah, ketika lulus saya langsung bikin perusahaan, saya bikin konveksi, saya buka garment, saya buka tekstil. Dan saya seriusin sampai dengan tahun ini 2021. Kuliah di tahun 2010-2011, kalau boleh tahu Ibu, itu kuliah ambil program studi apa ya Bu? Sampai sekarang ini meneruskan sebagai entrepreneur. Nah, kalau saya basicnya sebenarnya guru. Saya guru pendidikan ekonomi. Nah, tapi karena saya sebagai perempuan, waktu itu memang lagi hitsnya orang-orang berjilbab, terus ya udah saya melihat peluang itu sebagai tren, oh bisa nih kita jadiin bisnis. Ya, saya langsung bikin produk baju muslim. Itu ngejalanin bisnis, itu ngelihat tren suatu peluang itu gimana sih Bu? Pasti kan ada jatuh bangunnya dalam kehidupan, apalagi dalam berbisnis. Itu gimana sih Bu ngejalanin motivasi di saat jatuh itu gimana sih? Kan kalau 2010 berarti saya hampir 11 tahun ya di fashion ini. Nah, kalau dibilang jatuh bangun, enak nggak enaknya itu pasti ada lah gitu. Setiap tahun tuh pasti ada gitu kan. Nah, tapi motivasi saya adalah balik lagi ke karyawan. Kalau saya secara pribadi saya nggak muluk-muluk Mas. Saya orangnya nggak harus banyak duit, numpukin duit, nggak. Saya orangnya biasa aja, sederhana aja, ada duit nggak ada duit saya tetap begitu aja, karena bagi saya rezeki saya adalah yang saya makan aja, yang saya masuk ke perut. Saya juga nggak seperti yang lain ketika punya duit hedon ke luar negeri, branded, saya insya Allah enggak gitu, walaupun saya punya duit. Nah, jadi secara saya pribadi sendiri pun saya nggak terlalu sebenarnya untuk saya harus sukses, harus apa gitu, enggak, karena saya cukup, bagi saya makan aja udah cukup. Nah, tetapi motivasi saya adalah untuk selalu berkembang, ngembangin bisnis, memperbesar bisnis, expand bisnis itu adalah karyawan. Ketika saya down, ketika saya ada masalah, saya balik lagi ingatnya ke karyawan. Itu kan ada banyak pengalaman saat membangun usaha dari zaman kuliah, dan kabarnya itu kan sempat ngambil tuh bahan konveksi dari Tanah Abang. Iya. Itu gimana sih Bu? Bisa diceritakan dulu hal-hal Nah, iya, karena dulu kan saya sambil kuliah, karena tuntutan dari keluarga itu wajib banget kita itu harus sarjana. Jadi sebenarnya saya itu SMA tuh udah males kuliah, karena saya tahu saya fashion saya adalah jualan. Saya hobi banget jualan, gitu kan. Dari SMP sebenarnya saya udah jualan Mas, gitu kan. Nah, saya males, saya nggak niat kuliah, tapi karena tuntutan keluarga harus kuliah, ya sudah saya sambil kuliah, sambil ngikutin mau saya sendiri. Akhirnya saya jualan, ambil dulu dari Tanah Abang. Itu masih semester 2 waktu masuk kuliah. Itu sambil nyambi kuliah juga. Itu melihat peluang bisnis khususnya di dunia fashion muslim itu seperti apa sih Bu di zaman kuliah, bahkan sampai saat ini di usia Ibu 30 tahun? Nah, kalau secara bisnisnya fashion muslim awal-awal masih go online itu 2010 itu transisi ya, dari offline ke online itu peluangnya besar banget Mas, gitu kan. Kita punya produk aja itu dipasang di status BBM, masih zaman BBM itu udah luar biasa lah, bisa lusinan lah, punya kodian. Nah, kalau makin kesini market itu makin besar memang untuk baju muslim, apalagi kita Indonesia. Tetapi kita sebagai entrepreneur baju muslim itu dituntut banget untuk kreatif. Makin kesini kan, makin ke tahun gitu. Kita harus tetap kreatif, inovasi dan adaptasi itu. Kalau dulu sih nggak gitu. Kalau masih awal-awal transisi online ke offline ke online tuh kita nggak terlalu fokus ke inovasi, adaptasi atau kreativitas tuh nggak perlu. Yang penting kita punya produk banyak, itu kita dulu udah bisa sukses jualan
gitu. Tapi kalau kesini makin tahun ke tahun itu sebagai entrepreneur baju muslim kita harus banget tuh belajar, harus banget inovasi, harus banget kreativitas kita tuh diasah terus gitu. Dan apalagi dengan situasi COVID corona gini ya, kita harus adaptasi. Jadi itu perbedaannya sih. Di saat itu ada transisi, sebelum ada transisi ada jangan konvensional ibaratnya. Ya. Itu gimana sih Bu ngejual ngebangun kreativitasnya seperti apa sih Bu, dan perbedaan saat ini membangun kreativitasnya seperti apa Bu? Kalau zaman konvensional dulu sebelum masih offline lah ya, kalau Iya. bilang bahasa offline itu untuk kreativitas tuh tidak terlalu dipentingkan Mas. Yang dulu ya, kalau zaman dulu tuh yang penting kita punya nama. Misalnya kalau kita di Tanah Abang tuh kita pedagang besar, toko A, B, C, punya nama, itu udah pasti customer tuh pasti datang. Gitu, modal kepercayaan lah, modal lama lah. Kalau kita udah lama jualan di situ pasti dipercaya. Nah, tapi kalau kesini udah offline ke online, kita baru muncul pun itu kita udah bisa sukses. Yang penting kita mau belajar, mau inovasi, mau kreativitas, mau berkreatif gitu sih tadi. Itu bedanya. Sampai saat dari dahulu, dari zaman dulu kuliah membangun usaha sampai saat ini ada tantangan yang berbeda atau seperti apa Bu? Berbeda banget 2 tahun ini kan, 2020-2021 ini, karena kita lagi pandemi. Itu berbeda banget. Sebelumnya sih menurut saya khususnya di fashion muslim itu ya masih standar-standar aja, yang penting kita mau belajar gitu. Nah, tapi kalau kesini kita dituntut untuk adaptasi dengan lingkungan yang selalu berubah-ubah, apalagi kita sekarang ini peraturan berubah-ubah. Nah, itu kita sebagai owner ya harus peka juga. Beradaptasi dengan lingkungan selalu berubah-ubah, seperti apa sih itu gambaran adaptasi ibu dari seorang ibu sendiri? Kalau di fashion muslim itu lebih ke tren, misalnya lagi tren warna, tren produk, tren bahan gitu. Apalagi fashion muslim itu adalah baju perempuan itu mereka tuh selalu berganti-ganti terus, harus benar-benar cepat banget. Kita sebagai owner tuh harus cepat banget peka dengan perubahan, karena kan fashion ya cepat berubahnya itu. Fashion di tahun 2021 dan transisi menuju 2022 di saat pandemi, fashion apa sih Bu saat ini yang paling digandrungi? Kalau sekarang, kalau baju muslim ya, karena saya baju muslim itu lebih ke tren motif sih kalau menurut saya. Tetapi di balik tren motif itu sebenarnya jadi bumerang juga. Kalau kita salah-salah pilih motif, itu malah menjadi bumerang untuk perusahaan kita, malah jadi stok. Karena saya pernah salah pilih tren motif, ternyata nggak masuk tren, akhirnya menjadi stok yang luar biasa banyak gitu. Kalau sekarang masih motif. Berkaitan sama bisnis ibu, warna-warni ori. Warna-warni ori itu apa sih Bu? Filosofi dari warna-warni itu ya. Warna-warni itu sebenarnya itu dulu nama dari teman saya yang kasih. Tetapi saya suka karena menurut saya dengan warna-warni itu saya pengen bikin banyak perusahaan gitu. Tapi kalau namanya itu dari teman saya, tapi saya suka filosofinya dengan warna-warni, oh berarti saya bisa bikin banyak perusahaan. Itu aja sih, simple. Ada maknanya tuh sangat berkesan ya? Ya, makanya berkesan supaya saya harus bikin banyak perusahaan. Itu dari kapan ya Bu warna-warni ori itu? Udah ada dari zaman kuliah atau sampai? Dari zaman kuliah, itu yang ngasih namanya itu teman saya kuliah. Mungkin bisa dijelaskan juga Bu, dari warna-warni ori kan ada beberapa produk yang ibu miliki, itu produk dari rekomendasi seorang Ibu Desi seperti apa sih? Nah, sebenarnya saya sebenarnya punya 9 brand di baju muslim itu, karena sebenarnya Mas saya itu dari hulu ke hilir, dari grosir, ecer, reseller, semua saya makan. Tekstilnya pun saya sendiri. Tetapi yang saya branding di sosmed adalah warna-warni.ori. Sisanya kan saya jualan di belakang layar untuk customer besar, customer grosir saya gitu. Nah, warna-warni ini sendiri ini adalah produk baju muslim nih, kayak gini nih. Tuh, kayak gini, simple sih, tapi marketnya itu yang market yang menengah ke bawah gitu, yang harganya pun 130.000 ke bawah, bahkan ada yang 70.000, 80.000 gitu. Jadi saya marketnya itu yang menengah ke bawah, dan target sasarannya adalah reseller. Jadi reseller itu beli di saya, dia bisa jual ke end user lagi gitu. Jadi marketnya warna-warni adalah reseller. Sebagai pebisnis dan dari masa muda, Ibu kenapa sih Bu memilih
segmentasi atau khususnya di penjualan kepada menengah ke bawah maupun reseller, itu kenapa ibu memilih itu? Karena sebenarnya untuk yang market menengah ke atas saya ada juga brand saya sendiri, nama saya sendiri gitu. Tetapi kalau saya melihat di Indonesia ini orang senangnya barang murah. Nah, prinsip saya karena saya fashion bisnis, bukan fashion designer, saya lihat peluang itu. Saya jual murah asal penjualannya banyak, satu hari bisa ribuan piece. Buat apa kita jual mahal tapi jualnya cuma 1-2 piece gitu. Ibu berarti melihat dari kuantitas orang-orang yang ada dari observasi ibu ya? Gitu. Saya melihat peluang, kayaknya orang Indonesia itu sukanya murah. Tapi apalagi fashion ya, muslim, perempuan, itu mereka tuh sukanya ganti. Jadi mereka pengennya banyak ibu-ibu orang Indonesia ini, tapi murah. Gitu. Diimbangi dengan kualitas yang mumpuni. Ya, kualitas masih kita seperti ini tuh 100.000 tuh udah murah banget buat baju muslim. Kalau berkaitan dengan tempat usaha offline ibu, tokonya kira-kira ada di mana bu? Dulu saya toko saya di Tanah Abang, tetapi karena pandemi ini 2 tahun akhirnya saya close semua. Terus lalu saya pindah ke daerah Koja, Jakarta Utara, itu pun gudang. Sisanya di kantor online semua. Berkaitan sama pandemi ibu, kan ada transisi sebelum ada pandemi, perbedaan sama pandemi sampai saat ini pandemi, seperti apa sih ibu menjalani bisnis? Perbedaannya yang jelas dari penjualan itu jauh banget mas, itu jauh banget turun. Dan yang kedua adalah perbedaannya ke sumber daya manusia. Akhirnya saya beberapa karyawan saya rumahkan dulu karena menghindarin ada aturan-aturan baru di DKI kan, harus close kantor, harus apa. Nah itu 2 hal itu sih, secara penjualan dan secara manajemen di kantor kita harus berubah. Kalau berkaitan dengan penjualan, kira-kira ada perubahan atau perbedaan yang seperti apa bu? Kalau dari konsep Penjualan yang pasti drastis jauh banget sih, turun jauh banget. Dan reseller kita itu sekarang banyak yang jualan makanan gitu, yang tadinya jualan baju banyak yang jualan makanan gitu. Tapi kan lagi-lagi kita sebagai owner harus punya ide, punya kreativitas gimana caranya supaya kita tetap bertahan gitu. Alhamdulillah 2 tahun ini warna-warni, malah ketika pandemi kita menambah penjahit terus. Iya. Selama 10 tahun mungkin ada perjalanan suka dukanya seperti apa sih bu? Suka dukanya ya, kalau nggak enaknya namanya pengusaha ya pasti banyak masalah sih. Karena saya nggak pernah saya rasa kalau ada masalah mas. Itu saya tipe orang yang ada masalah ya harus cepat clear gitu aja. Kalau dibilang suka duka ya gagal ada lah gitu. Saya pernah buka perusahaan karena kebetulan fashion ini salah satu bisnis saya. Sebenarnya saya ada bisnis lain gitu, karena saya ada uang modal dapat dari fashion, saya putar lagi. Nah di situ saya ada kegagalan lah beberapa gitu. Cara mengatasinya seperti apa? Cara mengatasinya ya saya menerima berlapang dada dan belajar gitu, Saya pernah punya bisnis perikanan, saya gagal gitu, dan lumayan sampai dengan angka yang lumayan besar menurut saya gitu. Tapi sudah mending saya gagal daripada saya habiskan uang untuk yang aneh-aneh lah gitu, branded saya tidak terlalu suka gitu. Mendingan saya habiskan modal untuk berbisnis lagi gitu. Kalau dari ibu sendiri kan ibu memiliki beberapa pegawai, beberapa karyawan, ibu kan terkenal menerima motivasi dari karyawan. Itu melihat motivasi karyawan seperti apa sih ibu? Motivasi Saling karyawan, mendukung. kalau saya ke karyawan sih saya selalu ajarkan, karena kebetulan saya kan bukan dari orang yang ada ya. Nah saya selalu ajarkan bahwa ya sukses itu butuh proses gitu. Apalagi kebetulan karyawan saya tuh banyak banget anak milenial. Anak milenial itu menurut saya itu rata-rata pengennya instan gitu. Nah saya selalu ajarkan mereka bahwa sukses itu butuh proses loh. Itu kalian harus belajar, kalian harus menerima ketika kegagalan itu datang dan gimana caranya harus bangkit. Itu yang selalu saya beritahu ke karyawan. Bangkit bagi seorang ibu Desi itu seperti apa sih ibu? Ibu kan pasti punya pengalaman yang luar biasa di Iya. bangun dari zaman kuliah menjadi bisnismen. Bangkit versi saya adalah ada masalah, selesaikan dengan cepat dan lupakan. Udah gitu aja. Lupakan aja udah dan harus bangkit. Cepat move on ya bu? Iya, cepat move on. Kebetulan saya nggak terlalu berlarut-larut, nggak baperan
gitu. Saya harus cepat-cepat, ada masalah tuh harus cepat selesai dalam waktu 2-3 hari gitu. Terus ya udah kita berpikir lagi. Nah itu versi bangkit saya adalah cepat move on, ya benar. Mungkin selain passion sendiri, Ibu sudah bisnis apa aja? Saya ada beberapa bisnis, kemarin juga sempat viral kan, ada bisnis saya tuh di Instagram. Saya juga ada, tadi saya bilang perikanan, perkebunan, properti juga ada lah sedikit-sedikit gitu. Cuma ya saya memang hobinya bikin bisnis Mas gitu. Kalau ada uang lebih saya beliin apa, puter lagi gitu. Ini kalau misalnya ini kan lebih memanfaatkan uang untuk memutar sebuah bisnis, pasti Ibu kan memiliki juga kepedulian sosial yang tinggi. Mengingat ini seorang wanita, Ibu pernah melakukan apa nih Bu kira-kira, membangun kepedulian kepada masyarakat di sekitarnya ataupun orang-orang lain yang membutuhkan itu? Nah kebetulan, selain saya kalau punya ada uang lebih ya, saya selain putar ke bisnis, saya juga punya kegiatan sosial. Saya tuh punya anak asuh juga, kegiatan bulanan, kegiatan mingguan, ada kegiatan tahunan juga ada. Nah dalam saya juga punya yayasan sih kecil-kecilan gitu. Jadi ya udah ada uang, saya salurkan ke kegiatan sosial seperti tadi. Kenapa sih Ibu memiliki, kan ada kegiatan harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan kepada anak-anak yatim ataupun yayasan, itu yang melandasi semuanya apa Bu? Karena bagi saya rezeki saya itu ya cuma makan tadi itu sih, makan, udah sisanya kan rezeki orang lain gitu. Rezeki orang lain itu orang tua, keluarga, anak asuh, karyawan dan lain-lain, udah itu aja. Melihat senyuman dia setelah Ibu bantu seperti apa Ibu? Nah itu saya ngerasa ngerasa kayak aduh, saya kerja keras tuh kayak terbayarkan loh gitu. Akhirnya ada yang bisa saya bantu walaupun kecil mungkin menurut orang lain gitu, setidaknya saya bisa membantu. Mungkin ada pesan-pesan. Mungkin yang ingin disampaikan mungkin bagi orang yang di sana pengen mencoba usaha seperti apa? Bisnis ya. Bisnis. Buat para orang-orang yang pengen berbisnis atau menjadi entrepreneur, kalian harus benar-benar mau menerima, karena sebenarnya menjadi pengusaha itu tidak semudah atau tidak seenak yang kalian lihat di sosmed ya. Karena banyak banget sekarang orang-orang kelihatannya sukses di sosmed karena jualan ini, jualan itu, entrepreneur, pengusaha, sebenarnya enggak. Jadi kalian harus benar-benar tahu diri kalian sendiri. Oh, gue bisa nggak ini ya jadi pengusaha, gue bisa nggak ya jadi entrepreneur, bukan karena ikut-ikutan orang lain. Itu aja. Oke. Oke, terima kasih. Ya. Mau diulangi lagi nggak?